Assalamualaikum Bu Karyanti. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Karyanti. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjadi supervisor Ibu pada saat proses coaching antara coach dan coaching. Yang akan saya amati, yang akan saya nilai dari proses coaching tersebut yaitu sesuai apa tidaknya alur Tirta pada saat percakapan. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot apa belum coachnya. Kemudian sesuai atau tidaknya kata kunci yang diberikan coach dengan coachingnya, dan jangan lupa Ibu harus diberikan prinsip-prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu, izinkan saya memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu Dewi. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, diantaranya manakah yang ingin Ibu kembangkan? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, Ibu. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya inginkan nanti yaitu kunci saya mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Ibu atas peluangan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Oke, ada yang bisa saya bantu untuk hari ini Pak Kris? Insya Allah ada hal yang perlu dibantu hari ini terkait dengan pembelajaran. Kira-kira masalah apa itu ya Pak Kris? Kalau boleh saya cerita, saya ada sedikit kendala dalam hal pembelajaran, terutama dalam pembelajaran BPK, pembelajaran yang saya ampuh terkait dengan salah satu siswa saya di kelas 1 itu kalau saya pikir dia itu butuh perhatian lebih seperti itu, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu seperti kurang efektif karena dia sering mengganggu teman-temannya seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu sedikit tersendat seperti itu ya. Oke Pak Kris. Kira-kira selama ini apa saja yang sudah pernah Pak Kris lakukan biar anak itu bisa fokus dalam pembelajaran Kris? Saya sudah melakukan berbagai macam cara, tentunya saya dengan melakukan pendekatan secara individual seperti itu, berarti saya menasihatinya ya bisa itu berhasil, tapi tidak dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Karena itu bisa saya kendalikan ketika dia baru dinasihati. Setelah itu dia kembali berulah lagi seperti itu ya. Seperti penyakit ya Pak? Satu minggu sembuh, satu minggu bangun lagi. Nah, untuk kedepannya kira-kira Pak Kris punya strategi apa ya untuk mengatasi masalah anak ini? Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih intens melakukan pendekatan ke anak tersebut. Mungkin karena ya mohon maaf ya, setelah saya pelajari anak ini adalah korban beruntung, jadi dia butuh perhatian lebih seperti itu. Jadi yang mungkin saya akan lakukan, saya akan melakukan perhatian lebih ke anak tersebut dengan mengajaknya bicara lah, istilahnya ngobrol dari hati ke hati. Lalu saya akan melibatkan pihak lain juga, seperti saya mungkin akan melibatkan walinya karena anak ini tidak tinggal bersama orang tuanya seperti itu dia. Gitu ya Pak ya. Jadi Pak Kris sudah ada strategi untuk kedepannya. Kira-kira selain strategi itu ada nggak yang ditingkatkan lagi orang-orang tadi dibutuhkan Pak Kris? Dan tentu rekan-rekan sejawat, karena saya sangat butuh bantuan dari rekan-rekan sejawat ketika saya mengalami kesulitan ini. Tentu terutama wali kelasnya, saya harus cepat berkoordinasi dengan wali kelasnya. Mungkin wali kelasnya juga sama mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi ada yang
strategi khusus mungkin dengan melakukan pendekatan ke anak tersebut, memberikan kasih sayang yang lebih ke anak tersebut, karena anak tersebut masih dalam keadaan labil, karena masih usia antara 7 sampai 8 tahun seperti itu. Baik Pak Kris, strategi yang sangat bagus dan luar biasa ya, melakukan pendekatan kepada wali juga, wali murid dan wali kelasnya. Oke Pak Kris, saya tunggu aksinya untuk segera Pak Kris implementasikan strategi tersebut dan saya tunggu hasilnya. Baik, siap. Jadi kesimpulan dari percakapan kita hari ini apa Pak Kris ya? Kesimpulan dari percakapan kita, tentunya saya mengungkapkan apa yang menjadi kendala dalam hal pembelajaran, dan saya akan melakukan strategi tertentu untuk mengayomi salah satu siswa saya yang menjadi kendala dalam pembelajaran yang saya ambil. Baik Pak Kris, dan bagaimana perasaan Pak Kris setelah coaching? Perasaan saya ya sedikit lega karena saya bisa berbagi dengan orang lain, dan Bu Yanti sendiri juga mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya dalam hal pembelajaran seperti itu. Baik Pak, karena bagus sekali ya, mungkin sudah cukup sampai di sini perbincangan kita, dapat tertentu di lain waktu. Terima kasih Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Varianti, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Kris. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Bu Varianti proses coachingnya? Apakah berjalan dengan baik? Alhamdulillah, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar Bu. Apa saja yang didapat Ibu dari proses coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Yang sudah saya lakukan pada proses coaching yang barusan ini, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita Bu, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, terus siap saja terlibat, aksi nyata, dan tanggung jawab. Oke, baik Ibu. Yang terakhir ini Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai? Kompetensi yang ingin saya capai yaitu saya ingin lebih baik lagi dalam menggali potensi dari coach-coach saya yang akan saya coaching untuk berikutnya. Jadi dari percakapan, dari pengamatan saya tadi selama Ibu proses coaching dengan Pak Kris, memang sudah saya lihat Ibu sudah menanyakan mengenai strategi ke depan, rencana apa yang diambil, kemudian tanggung jawabnya Pak Kris juga bagaimana. Tadi sudah Ibu sampaikan juga, Ibu juga tadi menyampaikan umpan balik mengenai perasaannya Pak Kris setelah adanya percakapan coaching, dan Ibu juga menanyakan kesimpulan dari awal tujuan hingga tanggung jawab yang dibuat oleh Pak Kris. Baik Ibu, mudah-mudahan kedepannya Ibu semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching. Baik, saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu Fadianti.